warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Aku harap kalian tetap baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Meda karena berkat beliau kita masih bisa melakukan pembelajaran meskipun secara online. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran gizi dalam daur kehidupan anak remaja. Berdasarkan RPP dan silabus yang telah diberikan oleh Bu Meda beberapa waktu yang lalu, setidaknya ada 4 indikator yang akan kita pelajari dalam materi ini. Yaitu yang pertama, ada mendeskripsikan pola konsumsi pangan dan angka kecukupan gizi untuk anak remaja. Kemudian yang kedua adalah mengukur status gizi anak remaja. Yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak remaja. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah menjelaskan penyakit akibat kekurangan dan kelebihan zat gizi yang biasa dialami oleh anak remaja. Dengan remaja, saya mengambil pengertian remaja dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia tahun 1974. Di situ WHO mengartikan bahwa remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Nah, pada masa remaja ini terjadi peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Remaja ini merupakan kelompok yang rentan terhadap perubahan, termasuk pola konsumsi makanannya. Nah, saya juga mengambil pengertian dari peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2005 tahun 2014 yang mengartikan remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke indikator pertama, yaitu mendeskripsikan pola konsumsi pangan dan angka kecukupan gizi untuk anak remaja. Pola konsumsi pangan memberikan kita informasi dan gambaran tentang macam dan jumlah bahan makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh anak remaja. Nah, jenis bahan makanan sendiri ada 4, yaitu yang pertama, ada makanan pokok yang berasal dari misalnya nasi, kemudian mie, roti, dan bihun. Kemudian ada lauk pauk yang merupakan sumber protein yang bisa berasal dari protein nabati maupun protein hewani. Dan kemudian ada sayuran yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir ada buah yang sering kita konsumsi, yaitu misalnya buah mangga, buah jambu, dan lain sebagainya. Nah, pola konsumsi jenis bahan makanan ini harus memperhatikan pedoman gizi seimbang. Tentunya teman-teman mengingat ya, bahwa dulu waktu kita kecil slogan jenis Basic 4, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah diperbaiki menjadi Nutrition Guide for Balanced Diet. Ketetapan tersebut dianggap penting untuk menyiapkan pola hidup sehat karena untuk negara berkembang dan negara miskin bukan hanya menghadapi masalah kekurangan gizi, tetapi juga menghadapi masalah kelebihan gizi. Nah, keputusan FAO tersebut diterapkan di Indonesia dalam kebijakan Repelita 5 tahun 1995 sebagai pedoman umum gizi seimbang dan menjadi bagian dari program perbaikan gizi. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT, di situ ada tumpeng gizi seimbang. Nah, ada 4 prinsip gizi seimbang, yaitu yang pertama, remaja seharusnya diajarkan atau dibiasakan untuk makan makanan beraneka ragam seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, dilihat di tumpeng gizi seimbang itu, karbohidrat diletakkan
pada dasar tumpeng karena merupakan makanan pokok dan sumber energi untuk beraktivitas. Nah, rata-rata dikonsumsi sebesar 45-65% dari kebutuhan energi total. Kemudian ada yang kedua adalah lemak yang berfungsi sebagai pelezat makanan sehingga orang lebih menyukai makanan berlemak. Lemak sendiri berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dalam tumpeng gizi seimbang, makanan sumber lemak diletakkan pada puncak tumpeng gizi seimbang karena penggunaannya dianjurkan seperlunya saja. Jadi lemak berlebihan nanti dapat mendorong terjadinya kolesterol, kegemukan, dan berbagai masalah kesehatan seperti penyumbatan pembuluh darah dan jantung akibat kadar kolesterol darah yang melebihi ambang batas normal. Konsumsi lemak sendiri dianjurkan 25-35%. Kemudian ada protein, yaitu protein bisa berasal dari makanan hewan, yaitu telur, ikan, daging, susu, dan hasil olahan lainnya. Sedangkan protein nabati berasal dari kacang-kacangan. Dalam tumpeng gizi seimbang, makanan sumber protein hewani dan nabati diletakkan berdekatan pada level yang sama di bawah puncak tumpeng. Konsumsi kedua jenis protein ini dianjurkan sama, jadi seimbang antara protein nabati dengan protein hewani. Kemudian ada sumber vitamin A yang berasal dari hati, telur, dan susu. Ini dibutuhkan oleh remaja untuk perkembangan tulang dan sel untuk membentuk email dan pertumbuhan tulang C yang berfungsi sebagai antioksidan, dan ada zat besi yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anggota tubuh untuk remaja. Nah, remaja ini juga penting sekali untuk pola hidup bersih, misalnya saja dengan cara menjaga kebersihan mulut dan gigi, kemudian mencuci tangan sebelum makan, tidak merokok, dan juga tidak memakai narkoba. Selanjutnya penting juga pola hidup aktif dan berolahraga. Nah, di sini disesuaikan keseimbangan antara asupan gizi dan aktivitas yang dikeluarkan sebagai energi, sehingga harus balance antara asupan gizi dan pengeluaran energi untuk beraktivitas. Kemudian juga penting juga berat badan ideal. Nah, berat badan ideal ini dihitung serasi dengan tinggi badan menurut rumus tertentu. Selanjutnya ada angka kecukupan gizi anak remaja. Nah, untuk angka kecukupan gizi anak remaja sendiri saya mengambil dari sumbernya Departemen Kesehatan tahun 2019. Nah, di PPT-nya silakan teman-teman lihat, di situ dibagi angka kecukupan gizi untuk remaja laki-laki dan untuk remaja perempuan, karena memang kebutuhan gizinya masing-masing untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda dan juga disesuaikan dengan umurnya. Misalnya di sini dibatasi untuk umur 10 sampai 12 tahun, kemudian umur 13 sampai 15 tahun dan 16 sampai 18 tahun sesuai dengan energi yang akan dikeluarkan nanti, kemudian pertumbuhannya. Nah, di sini ada berat badan ideal yang seharusnya dimiliki oleh anak usia remaja, kemudian tinggi badan, energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin A dan C, zat besi. Nah, di situ saya mengambil dari Departemen Kesehatan tahun 2019. Kemudian ada cara untuk menghitung kebutuhan gizi untuk secara masing-masing secara personal. Jadi di sini energi dihitung melalui rumus Harris Benedict tahun 1919.
Nah, untuk laki-laki dan perempuan sendiri juga dibedakan cara menghitungnya. Nah, di situ cara menghitungnya cukup mudah ya. Udah ada rumusnya, kemudian tinggal dikalikan berat badan plus tinggi badan dan nanti ada dikali juga dengan umur. Nah, dari energi yang sudah dihitung tadi, kemudian baru bisa dihitung kebutuhan protein, lemak, karbohidrat anak remaja. Nah, misalnya saja dari protein ada 10 sampai 15% kebutuhan energi total. Kemudian lemak 10 sampai 25% dari kebutuhan energi total. Kemudian karbohidrat yang mengambil 60 sampai 75% kebutuhan energi total. Nah, untuk vitamin dan mineralnya sendiri sesuai dengan angka kecukupan gizi atau bisa lebih, karena biasanya vitamin dan mineral ini pada makanan itu cepat rusak. Jadi dianjurkan mengkonsumsi lebih dari angka kecukupan gizi untuk anak remaja. Masuk ke indikator 2, yaitu cara mengukur status gizi anak remaja. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Nah, di sini ada 4 cara untuk menguji status gizi pada anak remaja, yaitu yang pertama menggunakan uji secara klinis, kemudian secara biokimia, yaitu melalui uji laboratorium seperti uji tes darah, kemudian tes urin maupun tes tinja. Kemudian secara biofisik, yaitu dilihat dengan kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur jaringan, ada atau tidaknya gejala kekurangan gizi. Bisa dilihat melalui kulit, mata, maupun melalui rambut. Kemudian yang terakhir adalah secara antropometri, yaitu dengan menggunakan indeks massa tubuh, yaitu dengan berat badan dan tinggi badan. Nah, di PPT saya itu juga terdapat salah satu contoh alat yang digunakan untuk mengukur tinggi tubuh anak remaja, yaitu menggunakan microtoys, dan untuk mengukur berat badannya menggunakan timbangan injak. Kemudian diukur indeks massa tubuhnya, yaitu dengan cara berat badan per tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, setelah itu baru dapat diklasifikasikan apakah dia itu termasuk sangat kurus, normal, gemuk, maupun sangat gemuk. Nah, ini adalah contoh menghitung IMT. Nah, di sini ada contoh Eko dengan tinggi badan 148 cm, mempunyai berat badan 38, umurnya 14 tahun, 186 bulan. Maka IMT Eko adalah, yaitu kita masukkan rumusnya IMT, tinggal masukkan aja, berat badannya 38, tinggi badannya 1,48, ini dalam ukuran meter ya, kemudian dikali tinggi badannya juga 1,48, jadi hasilnya 17,3. Nah, dilihat pada tabelnya, di situ Eko berarti termasuk kategori normal. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Nah, masa remaja adalah masa yang menggambarkan dampak perubahan fisik dan pengalaman emosi yang cukup mendalam. Nah, pada masa remaja ini banyak berbagai hal baru, pengenalan, petualangan, misalnya berinteraksi dengan lawan jenis yang kemudian akan menjadi bekal mereka untuk menghadapi atau mengisi kehidupan mereka kelak. Nah, karakteristik pertumbuhan fisik remaja sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan internal dan pertumbuhan eksternal. Pertumbuhan internal sendiri meliputi sistem pencernaannya, sistem peredaran darahnya, kemudian ada sistem pernafasan, sistem endokrin. Sistem endokrin ini termasuk kegiatan kelenjar kelamin yang meningkat pada masa remaja. Kemudian ada jaringan tubuh juga. Perubahan eksternal sendiri meliputi tinggi badannya, berat badannya, proporsi tubuh, pertumbuhan organ seks primer dan sekunder. Di sini pertumbuhan organ seks primer ini berarti meningkatnya kegiatan seksualitas, seperti terjadinya
haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki. Kemudian ciri-ciri sekunder yaitu merupakan ciri-ciri perubahan fisik pada remaja. Misalnya pada laki-laki tumbuh jakun dan kumis, sedangkan pada wanita ditandai dengan membesarnya payudara. Nah, karakteristik perkembangan anak remaja sendiri yang pertama meliputi perkembangan emosi, sosial, moral, kepribadian, dan kesadaran beragama. Nah, untuk perkembangan emosi sendiri, masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang sangat tinggi. Mereka cenderung lebih merasakan emosi seperti dorongan-dorongan yang selama ini belum pernah dialaminya, seperti rasa cinta, rindu, kemudian keinginan untuk berkenalan lebih dengan lawan jenisnya. Kemudian ada perkembangan sosial. Nah, di sini mereka para remaja berkembang memiliki sikap sosial kognitif, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Di sini pemahamannya mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan teman sebayanya. Mereka cenderung memilih teman yang memiliki kesamaan sikap, nilai, dan kepribadian dengan dirinya. Nah, pada masa ini juga berkembang sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk mencerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran maupun hobi, keinginan. Nah, itu sudah mengikuti teman sebayanya. Kemudian perkembangan moralnya. Tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika dibandingkan dengan anak-anak. Pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Nah, kemudian selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Nah, di sini para remaja mulai mencari jati dirinya. Mereka mulai mencari jati dirinya, seperti misalnya mencari siapakah aku sebenarnya. Di sini timbul perkembangan fisik, seksual, emosional, sosial, kognitif, dan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan kesadaran beragama. Nah, masa remaja awal, yaitu pada masa awal-awal remaja, pertumbuhan fisik terkait dengan seksual mengakibatkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran pada diri remaja. Nah, kepercayaan mereka kepada Tuhan kadang-kadang bisa sangat kuat dan kadang-kadang bisa menjadi berkurang. Hal ini ditandai dengan dilihatnya cara mereka dalam beribadah. Kadang ada yang memang rajin, kadang juga ada yang memang malas. Penghayatan cenderung skeptis, was-was, sehingga muncul keengganan dan kemalasan untuk melakukan berbagai ibadah ritual. Nah, tapi pada masa remaja akhir, remaja sudah mampu untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mengaku beragama tetapi tidak menjalankan syariat agama. Nah, di sini mereka dapat menilai bahwa ajaran agamanya bukan ajaran agamanya yang salah, tetapi orangnya yang salah. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan remaja. Yang pertama ada faktor keluarga. Salah satu contohnya yaitu apabila orang tuanya memiliki postur tubuh yang tinggi, maka secara genetik dia akan menurunkan postur tersebut kepada anaknya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh gizi, yaitu remaja yang memiliki kebutuhan gizi yang tercukupi, otomatis dia akan lebih tinggi daripada anak yang kekurangan gizi. Kemudian yang ketiga adalah gangguan emosional. Nah, remaja yang mengalami gangguan depresi, pertumbuhannya cenderung lebih lambat atau terhambat daripada remaja yang tidak mengalami depresi. Kemudian yang keempat adalah jenis kelamin. Remaja laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih besar daripada remaja perempuan, kecuali pada usia 12-15 tahun.
Remaja perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Nah, hal ini terjadi karena bentuk tulang dan otot pada remaja laki-laki berbeda dengan perempuan. Anak perempuan lebih cepat kematangannya daripada laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah status sosial ekonomi. Umumnya remaja yang berasal dari keluarga yang berstatus sosial ekonominya rendah, ia cenderung memiliki fisik yang lebih pendek daripada anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang tinggi. Kemudian faktor kesehatan remaja tersebut. Nah, dari faktor kesehatannya sendiri, remaja yang sering sakit-sakitan, dia akan cenderung pertumbuhannya terhambat daripada anak yang sehat. Kemudian dari faktor kecerdasannya, nah, remaja yang memiliki kecerdasan lebih tinggi cenderung memiliki tinggi badan yang lebih tinggi daripada anak yang memiliki kecerdasan yang lebih rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Yang pertama adalah faktor keluarga, pola pergaulan, dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ini diajarkan oleh keluarga. Nah, yang kedua adalah kematangan anak. Di sini kematangannya tidak hanya fisik tetapi juga psikis. Bagaimana memberi dan menerima pendapat dari orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosi pada remaja. Kemudian adalah status sosial. Nah, dalam status sosial ini anak dalam masyarakat bukan sebagai anak yang independen. Jadi dipandang bukan sebagai anak yang independen, tetapi dipandang dalam konteks yang utuh dalam keluarga anak itu. Ia anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat, dan kelompoknya mempertimbangkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Kemudian yang keempat adalah pendidikan. Nah, proses sosialisasi anak yang terarah ini terjadi dalam lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah kapasitas mental, emosi, dan intelijensinya. Kemampuan intelektual tinggi dan kemampuan berbahasa yang baik dan pengendalian emosi secara seimbang menentukan keberhasilan dan perkembangan sosial. Nantinya kita akan membahas indikator terakhir, yaitu penyakit akibat kekurangan dan kelebihan zat gizi yang biasa dialami oleh remaja. Nah, penyakit kekurangan zat gizi sendiri yang pertama adalah kekurangan energi protein. Ini mengakibatkan sering terserangnya penyakit, kemudian pertumbuhannya tidak sempurna, perkembangan fisik dan mentalnya terhambat. Jika keadaannya parah, maka dapat menyebabkan kematian. Kemudian kurangnya vitamin A yang menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, kemudian rambut senja, pertumbuhan tulang terhambat dan bentuk tulang tidak normal. Kemudian berkurangnya juga nafsu makan. Kemudian ada juga penyakit kelebihan zat gizi yang dialami oleh remaja, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh kegemukan, yaitu mengkonsumsi makanan dengan kandungan garam berlebihan, mengkonsumsi minuman beralkohol, merokok, diabetes, stres, dan lain-lain. Kemudian ada penyakit jantung koroner yang terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah koroner yang disebabkan oleh kegemukan. Kemudian hipertensi, rokok, stres, genetik maupun diabetes. Kemudian yang ketiga adalah diabetes mellitus, disebabkan karena tingkat kegemukan dan pola hidup yang kurang gerak atau kurang berolahraga. Kesimpulannya, masa remaja merupakan periode dari pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Nah, pada masa ini terjadi perubahan yang sangat unik dan berkelanjutan. Perubahan fisik karena pertumbuhan yang terjadi akan mempengaruhi status kesehatan dan gizinya. Ketidakseimbangan antara asupan kebutuhan atau kecukupan akan menimbulkan masalah gizi. Nah, baik itu berupa masalah gizi lebih maupun gizi kurang. Demikian presentasi dari saya tentang peran gizi dalam daur kehidupan anak remaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.